Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin tanggal 15 Agustus tahun 2022 ini, saya akan mengomentari diberhentikannya pengacara Diolipa Yumara diduga polisi kalah bersaing dengan pengacara menentukan Ferdy Sambo sebagai tersangka. Posisinya diawali Brigadir Joshua memasuki kamar Ferdy Sambo. Kebenaran istri Ferdy Sambo sedang tidur dan ditodongkan senjata. Lalu istri Ferdy Sambo berteriak dan dari lantai 2 ada suara turun ke lantai 1. Lalu Brigadir Joshua menembak duluan 7 kali dari jarak 4-7 meter kepada Baradae, tidak kena. Duluan menembak dengan tujuan untuk menutupi pelecehan Baradae kepada Nyonya Putri Chandrawati, sehingga Baradae menembak 5 kali. Brigadir Joshua kena dan mati. Bareskrim dalam pemeriksaan yang terkait semua saksi dan aparat yang membantu Ferdy Sambo tidak menemukan kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang sebenarnya. Sampai Presiden memerintahkan tim khusus Komnas HAM dan Kompolnas untuk membantu Bareskrim menemukan tersangkanya. Hampir sampai 1 bulan tidak juga ditemukan tersangkanya. Setelah Bareskrim mengganti pengacara Silitonga dengan Diolipa Yumara sebagai pengacara, Diolipa mendekati Baradae. Langsung pengacara Diolipa Yumara menghubungi tersangka Baradae ke ruang tahanannya. Dengan ilmu psikologinya mengajak berdoa dan menyanyi 2 lagu gereja dengan judul "Jangan sia-siakan hidupmu. Hidup ini hanya sementara." Setelah hatinya tenang, lalu pengacara Diolipa menyuruh menulis kejadian sebenarnya di atas 4 halaman kertas yang intinya bahwa tersangka Baradae yang menembak Brigadir Joshua atas perintah Ferdy Sambo, dan besok harinya ditetapkan Kapolri Listio Sigit Ferdy Sambo sebagai tersangka. Ditemukannya pelaku pembunuhan Brigadir Joshua yang dilakukan Ferdy Sambo. Temuan pelaku utama Ferdy Sambo sebagai pembunuh Brigadir Joshua atas hasil pengacara Diolipa Yumara berakibat Bareskrim namanya jatuh di tengah-tengah masyarakat. Berakibat Bareskrim menghentikan pengacara Diolipa Yumara sebagai pembela tersangka Baradae. Harapan saya Bareskrim merubah sikap, mengakui kehebatan pengacara Diolipa Yumara membantu polisi menemukan tersangkanya sehingga menjadi jelas dan terang pelaku pembunuhan Brigadir Joshua yang ditembak tersangka Baradae atas perintah Ferdy Sambo. Tetapi Bareskrim malah menghentikan pengacara Diolipa Yumara sebagai pembela tersangka Baradae. Sangat miris sebenarnya. Hal itulah kejadiannya yang terjadi di atas. Jadi posisi dia awali Brigadir Joshua memasuki kamar Ferdy Sambo. Kebenaran istri Ferdy Sambo sedang tidur dan ditodongkan senjata. Lalu istri Ferdy Sambo berteriak dan dari lantai 2 ada suara turun ke lantai 1. Brigadir Joshua menembak duluan 7 kali dari jarak 4-7 meter kepada Baradae, tidak kena. Duluan menembak dengan tujuan untuk menutupi pelecehan Baradae kepada Nyonya
Nyonya Putri. Sehingga lalu Baradae 5 kali menembak Brigadir Joshua dan mati. Bareskrim dalam pemeriksaan yang terkait semua saksi dan aparat yang membantu Ferdy Sambo tidak menemukan kasus pembunuhan Baradae Joshua sampai Presiden memerintahkan tim khusus Komnas HAM, Kompolnas, tim khusus untuk membantu Bareskrim menemukan tersangkanya. Dan semua tidak menemukan tersangkanya. Setelah Bareskrim mengganti pengacara Silitonga dengan Dioli Payumara, lalu pengacara Dioli Payumara pengacara Baradae. Langsung pengacara Dioli Payumara menghubungi tersangka Baradae ke ruang tahanannya dengan ilmu psikologi, mengajak berdoa dan menyanyi 2 lagu gereja dengan jangan sia-siakan hidupmu. Hidup ini hanya sementara. Setelah hatinya tenang, lalu pengacara Diolipa menyuruh menulis kejadian di atas 4 halaman kertas yang intinya bahwa tersangka Baradae yang menembak Brigadir Joshua atas perintah Ferdy Sambo. Besok harinya ditetapkan Kapolres Tio Sigit Ferdy Sambo sebagai tersangka. Ditemukannya pelaku pembunuhan Brigadir Joshua yang dilakukan Ferdy Sambo. Setemuan pelaku utama Ferdy Sambo sebagai pembunuh Brigadir Joshua atas hasil pengacara Diolipa Yumara berakibat Bareskrim namanya jatuh di tengah masyarakat. Berakibat Bareskrim menghentikan pengacara Diolipa Yumara sebagai pembela tersangka Baradae. Harapan saya Bareskrim merubah sikap, mengakui kehebatan pengacara Diolipa Yumara membantu polisi menemukan tersangkanya, sehingga menjadi jelas dan terang pelaku pembunuhan Brigadir Joshua yang ditembak tersangka Baradae atas perintah Ferdy Sambo. Tetapi Bareskrim malah menghentikan pengacara Diolipa Yumara sebagai pembela tersangka Baradae. Akibat hal tersebut sepertinya kalah hebat polisi dengan pengacara Diolipa Yumara tersebut. Sekian dan terima kasih.